kan kita teh ada ranah bahwa kita menyadari banyak memiskalkan nafas gitu. Oh, disadari gitu, udah nafas, mari pohon nafas gitu, anjing aing kebal pohon nafas sih, pohon cara nafas, ada tambah tenang ya. Pasti sempat saya pertama recording, saya nggak berharap lagu-lagu saya ini teh termasuk juga lagu-lagu nu 13 lagu itu mau dikomersil kan, cuman koleksi saya pribadi diri gitu. Cuman juga bikin lagu, malahan lagu-lagu Rujit teh loba pisan gitu. Nanti bagi saya cek batur anjing ieu ngeunaheun anjing Rujit Asia. Iya, lagu-lagu cinta lah juga nu kumaha nu waktu SMA saya bikin lagu gitu. Ngegeukeun deui ini urang kieu-kieu teuing nya juga gitu. Tapi eta proses gitu. Jadi aya bisa menghina karya sorangan gitu. Atau tuh dulu mah sakieu teh geus uyuhan lah. Tapi anehnya teh kok kadang ya ada yang jiwa-jiwa idealis gitu kan, kayak Iwan Fals kan banyak lagu-lagu nanti di publishnya ya banyak sebetulnya, tapi kok tiba-tiba muncul tuh iya gitu. Nah kan deh ya tiba-tiba ya menurut tiba-tiba sih kerabi tiba-tiba saya dari prosesnya apanya kok orang tuh jadi cepet tahu gitu gara-gara lagu eta itu nyangka-nyangka acan sebenarnya ya tuh karena naon karenanya sukarela om karena apanya karena emang dulu perjalanannya sukarela teh ikhlas gitu maksudnya teh ingat ka mana wae gitu haprok gitu nya pertama sendiri ya mau tara mau gitar atau mau naon indit we pun indit urek mau ke lagu naon lagu urang sorangan karena kasupport ku teman pertama pas saya bikin solo karena saya punya beberapa band dan kalau solo itu biasanya saya bikin naon ngompos musik tertarik di wilayah budaya atau naon gitu kadang mun konteks disebutkan budayawan wah berat teuing euy berarti seniman wah seniman oke saya mah kadang harita saya pertunjukan di Selapati Yogyakarta saya bawain karya saya juga gitu yang judulnya Tai 12 jeung anu lainna sama grup oge. Eta di biasanya kan ranah-ranah pertunjukan game paling di art fest gitu, tempat-tempat art fest gitu. Waktu itu kan ada acara di Art Jog juga gitu. Maka itu disebutkan iya teh rumah makannya udah di booking oleh para seniman-seniman dari Bandung. Anjing seniman bro. Iya cerita disebut seniman. Ya asa kumaha nya ngarasa disenimankeun ku batur teh. Ya kan itu makan persepsi orang. Ya gitu. Ayo Bawang sendiri yang beneran menganggap dia Bawang teh. Dia lemah gitu kan. Jika batur mun menang titel ustad, wah berat urangnya. Berat gitu. Misalkan menang titel seniman, ya walaupun tidak dipungkiri saya adalah seorang seniman, entah itu orang bilangnya seniman akademisi atau seniman apapun gitu. Area Bima awal-awal mah kieu ieu kan anu lain mah kayak anu rada teatrikal teh kayak vokalis Koil si itu siapa? Ya tahu. Oh, itu kan teatrikal. Panjangnya rambutnya sama. Gayana teh karek kituan wae. Kurang lebih mungkin seniman musik teater gitu gimana sih? Hanya Abi gitu. Persepsi Abi. Bang Mawang tahu ini mah orang teater tapi jago main musik gitu. Terus saya jurusan musik, dan saya menganggap aspek-aspek yang ada di seni manapun itu adalah musik. Setiap bunyi musik gitu. Suara adan musik. Diam pun adalah musik. Diam pun musik. Tak menyelami. Ya maksudnya sunyi adalah musik yang bersembunyi. Sunyi adalah musik yang bersembunyi adalah musik yang tersembunyi. Kumasih. Sunyi adalah musik yang bersembunyi. Bunyi yang bersembunyi. Kalau tidak ada sunyi tidak akan terjadi musik. Benar. Seperti halnya tidak akan ada orang kaya kalau tidak ada orang miskin, mungkin gitunya analoginya itu mulaya suara kalau tidak ada sunyi gitu kurang lebih gitunya.
Ya, dan sunyi itu bagian dari bunyi. Sunyi bagian dari bunyi. Gini, kita bilang metronom atau ketukan kayak gimana? Tuh, dua, tiga, empat, tuh. Pas ketukan satu-satu, pas mau ketukan kedua, sunyi. Dua, sunyi. Tiga. Sunyi eta teh bagian dari sunyi. Betul. Dan ada karyanya. Oh, ada. Itu oleh Jim Chase yang sebenarnya kontroversi si karya tersebut teh. Dia bikin judulnya for 330 itu berapa gitu maksudnya, lupa saya judulnya, pernah 433 gitu second. Dia di pertunjukan, saya gambarin aja, di pertunjukan dibikin konser, ada pemain cello, semua biola, semuanya udah lengkap di diorkestrasikan gitu, dan dia main sebuah grand piano. Pas dia buka grandnya, dia buka partiturnya tandanya istirahat semua. Pemain player aya KB gitu, aya pemain biola aya kieu sia kieu, pianona tutupan deui beres. Ya begitu ya. Iya, percaya. Anehnya zaman dulu mah. Bukan zaman dulu dah emang. Zaman dulu, ini udah dari dulu. Dari dulunya. Ya dari dulu kayaknya. Musik eksperimental, musik orang udah jenuh terhadap musik yang udah ada sebenarnya dari dulu. Cuman ya orang belum bisa menerima. Mungkin kayak kita bilang kontemporer. Perkembangan musik kan ranah sebelum ada rock and roll, sebelum ada blues, kita belum tahu kan ranah musiknya di mana gitu. Mungkin rock and roll, blues, hardcore atau ska, reggae itu adalah kontemporer pada masanya gitu. Orang belum tahu nih, ini tuh bahwa ini adalah musik reggae, ini adalah musik rock, ini adalah musik rock and roll, ini blues, ini jazz gitu. Sebelum ada peralihan kan mungkin ada beberapa apresiasi atau musik-musik sebelumnya, kita sebut aja musik-musik gereja di Eropa gitu, dan berkembang ke barok atau romantik dan klasik, musik-musik klasik, dan orang dari zaman itu juga udah pada jenuh dan bikinlah udah beragam kayak saya bikin rock and roll, bikin ini. Mungkin pertamanya pasti ada penentangan antara pihak gereja atau pihak budaya-budaya yang ada di sana. Kenapa harus ada ini? Mungkin ketika underground, musik-musik underground, musik-musik metal datang kan, ini musik apa gitu. Pertamanya kan dasarnya di bawah lah, mungkin kita pergerakannya nggak tahu di mana. Ketika muncul ke permukaan, orang-orang ada yang menerima nih, udah menerima, dia menjadi populer. Setelah menjadi populer, jadi komersil. Udah menjadi komersil, ya udah, itu berarti menjadi dunia musiknya. Gitu. Dan apa nih, bikin apa lagi gitu. Kurang. Jadi seniman-seniman model seperti dia mah jadi kayak kejar jam tayang gitu kan. Jadi Maksudnya kejar jam tayang teh isu nyindir gitu. prosesnya panjang pasti panjang kan, satu aja pasti panjang gitu. Panjang karena dia sebagai komposer, dia sebagai peneliti musik, bahkan sebagai dosen, mungkin sebagai guru, dia pernah melewati beberapa step, pasti melewati. Dia belajar entah klasik, dia belajar musik apa, dia mempelajari, menguasai kesulitan tentang dunia musik seperti apa, dalam ilmunya seperti apa, dan mempunyai konsep yang dia bikin gitu, bahwa dia adalah musik dia gitu. Dan mungkin kayak kalau di Indonesia itu udah banyak banget sebenarnya, cuman orang belum tahu. Iya, Dan malahan saya pun
tergugah karena orang-orang yang ada di sekitar gitu. Ternyata di kita ada gitu kan. Iya gitu. Dan kalau dosen saya gitu, orang-orang sibuk berkolaborasi gitu. Dengan adanya kolaborasi, waktu zaman dulu mereka beranggapan bahwa kolaborasi musik barat dan musik kita gitu disatuin, gamelan sama gitar, kolaborasi gitu. Dan biasanya orang sama orang gitu. Kolaborasi, saya sama orang Eropa, saya sama cewek, sama anak-anak. Dosen saya dia kolaborasi dengan ayam bikin musiknya. Oh iya. Iya. Kepikingan gitu. Goblok gitu ya betul. Siap lah. Tapi dia punya maksudnya kayak gimana gitu. Dan kayak bikin musik dari Excel pintu doang. Itu ada Selamat Abdul Syukur, guru bagi saya. Saya juga banyak belajar dari dia juga. Terus banyak juga dari dosen-dosen yang lain, bahkan dari seniman alam juga. Masalah tentang apa ya, bagi saya mungkin kata Mang juga ibaratnya, apakah musik ini termasuk ke budaya sufism gitu ya. Karena mungkin saya juga pengalaman sebelumnya kan belum tahu, dan orang menyangka ini sufism atau gimana gitu. Dan saya juga pernah bukan mengangkat, kayak mengartikan wilayah musik dalam sufi itu kayak gimana gitu. Ya, jadi musik itu adalah hidup gitu. Yang peristiwa-peristiwa yang ada jadi bagi saya musik itu adalah apa ya, miniatur keseluruhan alam semesta lah. Segalanya musik lah, itulah itunya kurang lebih. Ya, walaupun itu adalah miniatur nah gitu, hal terkecil nah, tapi eta teh kudu aya gitu biar terjadinya suatu harmoni gitu di dalam kehidupan. Benar. Kebayang gitu ngomong sih juga kumaha. Bahkan eta teh hal anu tidak kasat mata. Kita bilangnya lah, kadang orang-orang namanya terlena dengan hal-hal yang kasat mata. Ya cewek gelis atau bendai gedung halus, iya imah ade gitu. Tapi itu apa? Itu anu hal nu teu kasat mata teh naon gitu. Kadang orang teh teu tara ningali, tidak mempedulikan hal-hal yang tidak kasat mata gitu. Ya. Bahkan entah ruang atau suara atau perasaan atau hal-hal yang tidak kasat mata ini. Jero Jero gitu kan. Teuing gitu ka mana we ngobrol. Ngono gitu ya. Ya, gitu ya lah. Ya, bagi saya ya seperti saya belajar musik itu kayak belajar hidup juga gitu. Jadi banyak pelajaran yang saya dapat, oh ini teh. Gini. Berarti aku nyicikeun caitina ieu ge. Tapi ente wah ini musik sekali gitu. Tapi ketika kita sadar gitu. Kan kita teh ada ranah bahwa kita menyadari, banyak memisahkan nafas gitu. Oh, disadari gitu. Udah nafas, mari pohon nafas gitu anjing pohon nafas sih pohon cara nafas. Ada tambah ente naon ya. Ente terus di iya. Ya. Ya kayak gitu. Sama juga kan perilaku ge aya nu urang disadari, aya nu nya urang ngalir we gitu. Ngalir baru datang tiba-tiba gitu kesadaran eta teh. Misal sora gasolin. Teu mikir biasa lo kan ngeungeut biasa. Tapi kok lama-lama kok ini bisa itu ya tah gitu ya. Yang dipikirkan lebih tajam gitu. Setajam. Ya begitu. Mantap lah. Konteksnya pun berbeda-beda kan. Kalau dilihat dari ranah budaya, kegunaan atau sifatnya fungsi seni, kita bicaranya seni atau entah musik atau tari atau beda-beda. Ada yang fungsinya hiburan, ada yang fungsinya ritual, Ya. ada yang fungsinya untuk
diri kita sorangan atau karena ada penyampai pesan gitu. Bisa lah. Kan kudu minimal di lembur ieu mah kudu aya tarawangsaan, di dieu mah kudu aya angklung. Berbicara tentang ininya masyarakat terdahulu geus lebih filosofis, malahan mereka menganggapnya ini hal-hal yang disebut namanya bahasa-bahasanya teh bahasa-bahasa mistikus lah, namun secara sufisme udah mistikus. Jadi ada disebut mistik mah hal-hal anu mengieukeun nya naon lain muringkak naon juga anu ngajieun hal-hal jadi yang misteri sesuatu gitu. Yang menakutkan entah ngomong atau apa gitu. Tapi ini ada disebut dengan bahasa-bahasa mistikus. Bagaimana kita berbicara dengan alam, bagaimana kita berbicara dengan hewan, dengan tanaman, itu ada. Dan itu teh penyampaian itu teh disebutnya aja dengan bahasa mistikus. Bagaimana kita, dan itu teh benar-benar udah ada penelitian, kayak seperti apa? Ketika benda atau air lah, contoh air. Ketika kita di perkataan yang baik gitu, akan membentuk gumpalan-gumpalan molekul yang jernih baik dan sih nanti kalau misalkan diieukeun ku goblok nyaibatkeun atau di kumaha diancam di kumaha itu jadi goreng merespon. Dan itu teh urang gitu sadar jadi nyanya gitu ternyata meureun ya jika imbasna alam urang banjir atau kumaha meureun nya akibat jelema oge meureun kusi manehna menyampaikan bahasa terhadap alamna juga kumaha daerah mah teu paduli baheula meureun jiga kieu baheula mah aya disebut eueuh dina teori manapun gitu wah ieu rada handatan kieu rek hujan nah nyibatkeun ieu rada cedeum atau kumaha ieu kedeui jam sakieu eta teh karena manehna geus boga rasa nanya eta disebut bahasa nu tadi gitu, bahasa-bahasa gitu. Oh wadina teh cedeum sakieu mun jam sakieu ieu bakal hujan gitu. Weuh gitu. Dan biasanya kan sok aya tanggal naon naon gitu mun di Jawa mah kan sok aya naon lah. Nya primbon kayak gitu kan. Eta sebenarnya bahasa-bahasa alam lumayan melihat kejadian alam main ngartikeun sorangan kieu. Ini juga kilah juga secara bahasa-bahasa mistikus mah juga naon seorang anak lah jeung seorang ibu gitu. Si budak mah tuh kudu ngomong, si indung nama geus apa? Sia hayang dahar paham gitu nya kata bahasa anak anu untuk terbahasakan terucapkan. Nya. Maena apa? Si ieu teh modal. Hayang modal ya, keur modal ya. Di logis kita asup da kumaha gitu. Tapi ieu mah geus bahasana indung jeung budak, bahasa batin, bahasa rasa ya, bisa jadi. Nyaran-nyaran par itu bahkan tidak disengaja juga. Berarti jujur nepi ka dieu ya aya obrolan ka dieu deui gitu. Nah, baheula mah kan fokus yang ngulik lagu ieu keren gitu. Tapi geus berbicarana urang hirupna jadi kabawa kieu teh karena musik gitu. Jadi rasa yang membawa kita ke suatu tempat yang tidak kita tahu gitu nya. Iya. Jadi bawa ke rasa. Ya iya lamun dipanjangkeun pamirsa bisa nepi ka subuh kan. Wah, bisa. Bisa dugi ka Janari. Bisa kana janin gitu. Oh, sakit wae pemirsa. Iyalah. Ngelangkong lah. Sukses terus Kang Mawang nya. Amin, thank you. Pesan teh sim kuring, jangan lupa kepengen hilap, don't forget ya nanti. Subscribe channel Kang Mawang ya. Namina teu make Kang Mawang gitu. Mawang aja. Dan subscribe juga channel Aatio. Nah, Aatio. Oke? Oke. Kalau yang mau rekaman atau mau ya recording berikut editing
Nah, ini kan editing apapun lah, bikin konten apapun lah. konten apapun, cover-cover lagu, musik, bisa datang aja ke studionya emang di sini kan. Jadi ini mah kamar tuh, kamar jadi studio. Bisa datang ke kamar Kang Mawang. Iya. Yang beralamat di Bandung, tepatnya di Jalan itu Mau kopi we cing loba. Banjaran. Itu di Banjaran. Kopi we sing loba. Kan urusan eta namanya. Ya, oke. Saya angkat tangan itu tidak boleh tahu. Oke, silaturahmi lah. Silaturahmi, dah saya guys silaturahmi ke sini teh. Cuman pokok pisan tuh mau kopi. Kopi tasik. Kayak dikirim ke Kang insyaallah. Amin, nuhun pisan. Keun alamat ieu we lah. Nuhun. Dipaketkeun gitu. Baik. Assalamualaikum. Tadi alamat nama atos. Oh, alamat nama ya entar. Iya kan tadi diminta. Mohon. Di bumina Bapak Jeje gitu nya. Nuhun, Bapak Jiji. Ayo kopi Kang Mawang ulah urang di suguhan ya terus. Iya. Rokok tinggalin di ditu. Nuhun yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo.